Jadi, HMI merupakan organisasi mahasiswa yang bernafaskan Islam, bersifat independen, dan juga tidak terikat. HMI dikatakan sebagai organisasi mahasiswa tertua di Indonesia loh. Mengapa demikian? Karena HMI merupakan organisasi mahasiswa pertama yang ada di Indonesia. HMI KIP merupakan salah satu komisariat HMI yang ada di UMM dan juga salah satu komisariat yang mampu melahirkan kader-kader yang sangat berkualitas, terbukti dari alumni-alumninya dan kader-kadernya saat ini. Dan yang aku sukai dari HMI KIP UMM sendiri yaitu caranya merangkul kader-kadernya, kekompakannya, solidaritasnya, dan caranya membantu sesama kader. Yang pertama, saya diajarkan bagaimana melatih kepemimpinan, belajar untuk menjadi pemimpin. Kedua, saya diajarkan manajemen waktu antara organisasi dengan akademis. Ketiga, saya diajarkan pula tentang manajemen konflik. Dan yang terakhir, yang tak kalah pentingnya, saya dapatkan di HMI bagaimana saya belajar tentang bagaimana komunikasi dengan baik. Kegiatan di HMI itu sangat bagus. Salah satu contohnya ada kegiatan bakti sosial di panti asuhan. Bukan hanya di panti asuhan, kita juga ada bakti sosial di salah satu komunitas di Malang. Bukan hanya itu saja, kita juga ada pelatihan teknologi, pelatihan kepenulisan, dan beberapa pelatihan lain. HMI atau yang biasa disebut dengan Himpunan Mahasiswa Islam merupakan organisasi yang dihimpun oleh mahasiswa yang beragama Islam yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 5 Februari 1947. HMI didirikan oleh Lafran Pane beserta teman mahasiswa yang berjumlah 14, yakni dari Sekolah Tinggi Islam atau yang sekarang biasa disebut dengan Universitas Islam Indonesia. Nama saya Ainul Najib Hidayatullah, Sarjana Pendidikan Bahasa Inggris FKIP UMM 2019. Berikut merupakan pencapaian saya selama saya berkiprah bersama Himpunan Mahasiswa Islam yang tidak mungkin kiranya saya bisa dapatkan ketika saya tidak di HMI. Yang pertama, alhamdulillah saya merupakan lulusan terbaik pendidikan bahasa Inggris dan juga saya pernah diamanahi menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan, Ketua Umum KKN Magang Internasional di Thailand, dan juga Ketua Komisi Senat Universitas Muhammadiyah Malang. Saya juga pernah mengikuti Learning Express bersama Singapura Polytechnic. Di HMI sendiri saya pernah diamanahi menjadi Ketua Umum Komisariat. Dan juga alhamdulillah saya telah menyelesaikan Intermediate Training Nasional Latihan Kader 2. Jadi tidak ada alasan lagi ya bahwa organisasi merusak akademikmu, merusak kuliahmu. Jangan ada alasan. 3 hal yang buat saya senang masuk HMI. Yang pertama adalah kekeluargaan, keilmuan, dan keorganisasian. Pertama adalah kekeluargaan. HMI punya moto namanya berteman lebih dari saudara. Artinya apa? Keluarga. Jadi ketika kita masuk HMI, kita benar-benar merasakan keluarga benar-benar emang kita rasakan banget kekeluargaannya dari kader, pengurus, dan sebagainya. Maka Anda tidak salah masuk untuk HMI karena kekeluarganya sangat-sangat benar terjaga. Yang kedua adalah keilmuan. Anda akan mendapatkan yaitu adalah diskusi ilmu, diskusi kader dan sebagainya, webinar semuanya. Anda bisa mengikutinya dengan Anda mengekspor keilmuan Anda dan Anda mendapatkan keilmuan yang apa yang beliau-beliau sampaikan. Jadi benar-benar sangat luar biasa. Dan yang ketiga adalah organisasi. Jadi setelah Anda mendapatkan keluarga, mendapat keilmuan, maka Anda juga belajar keorganisasian. Jadi Anda belajar memanage, belajar menjadi kepanitiaan, belajar untuk lebih tanggung jawab, mengerti apa sebuah tanggung jawab, dan harus Anda kerjakan, harus Anda laksanakan tanpa ada yang dikorbankan. Maka tidak salah teman-teman memilih HMI karena sangat luar biasa. Oke, pengurus yang baik itu yang kayak gimana sih gitu. Sebenarnya nggak ada penilaian baku ya pengurus yang baik itu kayak gimana. Tapi kalau menurut saya pribadi, pengurus yang baik itu yang pertama mereka yang bisa mengayomi kader. Mereka bisa memperkenalkan apa sih HMI itu, gimana sih HMI, dan istilahnya mereka jadi orang tuanya kader kayak gitu.
Dan yang kedua, mereka punya sikap layaknya HMI-1 dan HMI-Wati. Kenapa saya bilang gitu? Karena mereka kan yang lebih tahu, lebih paham. Otomatis mereka bakal jadi contoh, apalagi kan notabene mereka sebagai pengurus ya. Jadi mereka bakal jadi contoh untuk para kader. Oleh karena itu, mereka harus punya sikap layaknya HMI-1 dan HMI-Wati. Dan yang ketiga, yang gak kalah penting, pengurus yang baik adalah mereka yang melakukan tugasnya sebagai pengurus dengan penuh rasa tanggung jawab, dengan rasa ikhlas, dan melakukan yang terbaik. Dulu saya diajak oleh senior-senior saya untuk berproses di HMI karena di sana diajarkan kebersamaan, kekeluargaan. Terus yang kedua, alasannya untuk mencari pengalaman berorganisasi karena saya penasaran cara berorganisasi itu seperti apa. Yang ketiga, untuk menambah teman karena di HMI bukan dari satu jurusan saja, tetapi dari berbagai jurusan. Kesan-kesan ya pastinya banyak lah. Dulu waktu sebelum jadi ketua umum, saya pernah berpikir kalau ada hal yang perlu saya rubah di komisariat. Ada hal yang perlu saya rubah budaya pembelajarannya. Karena yang saya tahu organisasi itu ya harus sesuai dengan ketentuan tertingginya gitu, yaitu konstitusi. Ternyata setelah saya jadi ketua umum nggak mudah gitu, banyak sekali tantangan. Salah satunya ketersesuaian frekuensi dengan para anggota itu sering terjadi. Kesan yang paling banyaknya di wilayah itu aja sih sebetulnya, sering terjadi ketidaksesuaian pemikiran dengan anggota itu. Kalau pesan mungkin ya harapannya kawan-kawan buat kedepannya sih ya, ketua umum khususnya itu lebih bisa menyatukan frekuensi lah antara anggota dengan ketua umum sendiri, karena tidak bisa ketua umum itu memaksakan kehendak atau pemikirannya sendiri terhadap anggotanya, karena itu mempengaruhi semangat daripada anggota-anggota. Kemudian soal versi ketua umum terbaik sih, ketua umum terbaik menurut saya itu adalah ketua umum yang bisa mengerti anggotanya, yang bisa mengerti secara karakternya, potensi-potensi yang dimiliki para anggota-anggotanya gitu. Sehingga kalau ketum sudah bisa paham di wilayah itu, saya yakin dia bisa membuat atau merancang metode untuk menggapai apa yang menjadi tujuan menjadi ketua umum. Hal yang bikin jengkel atau yang mengesalkan selama jadi pengurus itu ada banyak. Salah satu atau salah duanya itu jam karet. Nah, di HMI itu jam karetnya melebihi karet. Jadi ketika acara itu mulai jam 7, nah otomatis itu bagian dimulai jam 9, itu jam karetnya. Jadi molor 2 jam. Dan satu lagi hal yang bikin kesel selama jadi pengurus itu ketika pengurus nih semangat bikin agenda atau kajian, lalu yang datang kader yang datang itu cuma bisa dihitung dengan jari. Nah itu yang paling bikin sesek di dada. Untuk kesannya itu untuk kepengurusan yang periode ini kita kuat karena awal periode itu kita sudah dihantam dengan berbagai masalah dan alhamdulillah kita kuat. Dan pesannya tetap jaga komunikasi, jangan sampai putus walaupun nanti kita bakal sama-sama berpisah ataupun berkarir entah dimanapun kita berada. Ya, jadi pengurus itu penuh dengan dinamika. Belum lagi kita harus capek ngurusin kader. Terus usaha kita nggak terlihat di mata mereka. Belum lagi kalau kita punya hajat nih, pengurus-pengurus yang lain itu bakal sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tapi tak apa, jangan sampai hal-hal seperti itu jadi kalian masukkan dalam hati, kalian jadi baper untuk menanggapi hal itu. Karena hal-hal yang kayak gitu tuh bentuk dari pendewasaan diri kita. Yang terpenting jangan protes terhadap proses. Semangat! Di dalam suatu organisasi yang dimana di situ ada kepengurusan, pasti ada permasalahan-permasalahan atau dinamika
yang akan terjadi, seperti nggak konsisten dengan tujuan yang sudah dibuat di awal, terus nggak kompak dengan pengurus-pengurus yang lain ataupun miskomunikasi. Pandangan saya itu pasti ada, wajib ada di dalam proses kepengurusan. Hal-hal seperti ini saya menyikapinya menjadi bumbu-bumbu penyemangat agar saya lebih bisa berkomitmen lagi, lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugas yang sudah diberikan atau amanah yang sudah diberikan kepada saya di dalam kepengurusan itu. Nah, di HMI juga sudah diajarkan 5 kualitas insan cita, yang salah satunya adalah insan pengabdi. Nah, teorinya sudah ada, tapi bagaimana caranya saya agar mengaplikasikan ini, insan pengabdi ini, agar bisa berkontribusi lebih banyak gitu di kepengurusan. Karena menciptakan itu lebih mudah daripada mempertahankan. Manfaat jadi pengurus itu terutama lebih kepada ini sih, melatih mental kita kali ya. Karena kan kader tuh mempunyai sifat yang beragam. Jadi gimana caranya kita mengontrol emosinya kita atau mengontrol mentalnya kita supaya bisa lebih sabar. Yang kedua itu lebih ke manajemen waktu sih, antara mengontrol kader sama mengontrol dan menghandle kader sama tugas pribadinya kita. Mungkin seperti itu Yunda, terima kasih. Tentunya banyak sekali yang saya dapatkan, terutama ilmu yang bermanfaat, teman yang solid, dan juga pengalaman belajar mengajar antar kader. Kemudian pelatihan skill dalam hal melatih diri untuk menjadi pemimpin, baik untuk diri sendiri dan juga orang lain. Dan tentunya terakhir yaitu pelaksanaan ataupun kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara kooperatif yang kita sebut kolektif kolegial.